Apa sih SOLAS itu? SOLAS adalah salah satu konvensi IMO tentang maritim dan konvensi tersebut menjadi standar keselamatan yang wajib diterapkan pada kapal niaga dengan ukuran tertentu. Merefer pada kecelakaan dan tenggelamnya kapal Titanic tahun 1912 adalah awal dibuatnya konvensi SOLAS. Konferensi pertama tahun 1914 ditandatangani oleh 5 negara bertujuan mengevaluasi standar keselamatan kapal Titanic. Konferensi tahun 1929, 18 negara sepakat tentang pembangunan kapal, peralatan keselamatan, pencegahan dan pemadaman kebakaran, komunikasi, alat bantu navigasi, dan aturan pencegahan tubrukan. Konferensi SOLAS ketiga 1948 menghasilkan beberapa perubahan. Konferensi SOLAS keempat tahun 1960 mulai diberlakukan 26 Mei 1965. Tahun 1974, konferensi SOLAS di London dihadiri 71 negara menghasilkan konvensi dan diberlakukan 25 Mei 1980. Protokol 1988 di mana SOLAS 1974 mengalami perubahan dan disetujui. 1. Sistem survei dan sertifikasi kapal. 2. Perubahan Radio Regulation 1987 dari ITU dengan menghilangkan kode Morse menjadi GMDSS. Table of Content ini berisi chapter-chapter dari SOLAS 1974 Consolidated Edition 2014 adalah sebagai berikut. Chapter 1. Ketentuan umum berisi tentang peraturan-peraturan survei berbagai jenis kapal dan ketentuan pemeriksaan kapal oleh negara lain. Chapter 2.1 Konstruksi berisi persyaratan konstruksi kapal, sekat-sekat kedap air, stabilitas kapal, permesinan kapal, dan kelistrikan. Chapter 2.2 Perlindungan dari kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadam kebakaran berisi tentang ketentuan tentang sekat kedap api, sistem deteksi kebakaran, dan peralatan jenis dan jumlah pemadam kebakaran di berbagai jenis kapal. Detail chapter ini dapat dilihat di FP Code. Chapter 3 Alat-alat keselamatan dan penempatannya. Dari chapter ini kemudian diberlakukan LSA Code. Chapter 4 Komunikasi radio berisi ketentuan pembagian wilayah laut, jenis, dan jumlah alat komunikasi yang harus ada di kapal serta pengoperasiannya. Derivasi dari chapter ini adalah GMDSS. Chapter 5 Keselamatan navigasi berisi ketentuan tentang peralatan navigasi yang harus ada di kapal, termasuk radar, AIS, VDR, dan mesin serta kemudi kapal. Chapter 6 Pengangkutan muatan berisi ketentuan tentang bagaimana menyiapkan dan penanganan ruang muat dan muatan, pengaturan muatan termasuk lashing. Derivasinya adalah International Crane Code. Chapter 7 Pengangkutan muatan berbahaya berisi ketentuan tentang bagaimana menyiapkan dan menangani muatan berbahaya yang dimuat di kapal. Turunan dari chapter ini kita kenal dengan nama EMDG Code. Chapter 8 Kapal nuklir berisi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kapal yang menggunakan tenaga nuklir, termasuk bahaya-bahaya radiasi yang ditimbulkan. Chapter 9 Manajemen keselamatan dalam mengoperasikan kapal berisi ketentuan tentang manajemen pengoperasian kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran. Bab ini hadir karena peralatan canggih tidak menjamin keselamatan tanpa manajemen pengoperasian yang benar. Dari chapter inilah lahir ISM Code. Chapter 10 Keselamatan untuk kapal berkecepatan tinggi berisi ketentuan pengoperasian kapal yang berkecepatan tinggi. Dari sini kemudian diberlakukan HSC Code. Chapter 11.1 Langkah khusus untuk meningkatkan keselamatan maritim berisi ketentuan tentang RO, Recognized Organization, yaitu badan yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana survei kapal atas nama pemerintah,
nomor identitas kapal, dan Port State Control, pemeriksaan kapal berbendera asing oleh suatu negara. Chapter 11.2 Langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim berisi ketentuan bagaimana meningkatkan keamanan maritim oleh kapal, syah bandar, dan pengelola pelabuhan. Dari bab ini kemudian diberlakukan ISPS Code. Chapter 12 Langkah keselamatan tambahan untuk kapal pengangkut muatan curah berisi ketentuan tambahan tentang konstruksi untuk kapal pengangkut curah yang memiliki panjang lebih dari 150 meter. Chapter 13 Verifikasi kesesuaian berisi ketentuan tentang implementasi SOLAS 1974 di negara-negara yang telah meratifikasi. Penambahan bab ini untuk mendukung pemberlakuan III Code, IMO Instrument Implementation Code. Chapter 14 Langkah keselamatan untuk kapal yang beroperasi di perairan kutub berisi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kapal yang berlayar di wilayah kutub dan sekitarnya. Derivasi chapter ini adalah Polar Code.